selamat datang di channel YouTube Namboru Pak Samosir untuk semua sahabatku dimanapun kalian berada. Teman-teman, hari ini Namboru ada di area Canggu. Namboru mau berkunjung ke villa teman Namboru namanya Frans. Jadi dia orang Batak dan bisnisnya itu menyewa-nyewakan villa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, mau ngobrol sama pemiliknya, teman saya namanya Frans. Halo, selamat sore. Hai Frans. Hai. Selamat Boleh datang ya? di villa saya, Villa Willpower. Oh iya. I will show you around my Ya. villa. Oke teman-teman, sekarang Namboru mau tanya sama pemilik villanya, sejak kapan dia terjun ke bisnis villa? Oke, jadi tahun 2012 saya memutuskan untuk mengambil fakultas teknik di Universitas Udayana. Ya, saya mengambil jurusan teknik sipil. Saya dulunya tinggal di Jimbaran, saudara. Dan pada saat itu mungkin sekitar semester 8, Ya. saya banyak nonton video, nonton acara-acara TV show yang berhubungan dengan real estate, Oh, properti. ya. Jadi dari sana saya terinspirasi untuk bisa terjun ke dunia itu, industri itu setelah tamat kuliah. Oh. Jadi Abang Frans ini aslinya orang? Saya aslinya orang Batak. Marga apa? Saya marga Utahaya. Oh. Jadi pas tahun 2015 saya sudah terinspirasi dengan dunia properti atau real estate. Jadi saya pada saat itu banyak riset, banyak tanya-tanya ke teman-teman yang kerja di dunia industri properti. Ya. Jadi setelah tanya-tanya, jadi saya makin tertarik dan semakin Jatuh hati lah ya. semakin yakin bahwa saya bisa terjun di dunia industri real estate. Tapi aslinya kuliahnya itu nggak nyambung ya buat bisnis ini? Iya, saya jurusannya jurusan teknik sipil, tapi saya tidak berkeinginan untuk kerja di proyek konstruksi. Ya. Jadi saya lebih nyaman untuk kerja di dunia marketing atau bisnis. Dan kebetulan saat ini saya sudah jadi seorang businessman dan juga seorang agen properti di Bali. Wow, bangga ya teman-teman, ada orang Batak, orang Medan masih muda, dia sukses di Bali, dia bisa jadi agen properti juga Ya, di Bali ini, dan dia itu sangat diperhitungkan teman-teman di sini. Umur Frans itu sekarang berapa? umur saya sekarang 26 tahun. Pada saat saya ke Bali umur saya 18 tahun. Oh, berarti Jadi lama sudah ya? 8 tahun saya tinggal di Bali, 4 tahun di Jimbaran, Ya. 2 tahun di Denpasar, 1 tahun di Kerobokan atau dekat Canggu. Oh. Jadi sejak awal selesai dari kuliah langsung memang terjun ke bisnis ini atau gimana? Ya, setelah saya tamat kuliah, saya sudah bekerja di perusahaan real estate, perusahaan company, dan saat itu dimiliki sama orang Prancis. Orang Prancis. Berapa lama? 1 tahun. Saat itu saya hanya bertahan sampai 1 tahun saja. Setelah itu saya berkeputusan untuk Buka sendiri. merintis Freelance. sendiri. Ya, jadi saya buat website sendiri karena saya sudah bisa bekerja tanpa support perusahaan. Jadi saya memberanikan diri untuk bisa individual. Oh gitu. Mungkin kalau penonton Namboru ada yang mau tahu tentang websitenya, Frans juga boleh kasih tahu ke penonton Namboru. Nama websitenya itu apa? Websitenya balieliteproperty.com. Wow. Pemirsa bisa Namboru lihat, nggak di endorse ya? balieliteproperty.com. Ya. Atau jika saudara sangat aktif di sosial media atau Facebook, Ya. jadi saudara bisa ketikkan Bali Elite Properties. Oh, Bali. Bali Elite Properties.
jadi orang Batak sangat menginspirasi, masih sangat muda. Dia itu perlu kita contoh. Dia jauh-jauh merantau dari kota Medan dan di sini dia sangat diperhitungkan dan sudah punya seperti ini yang Namboru tadi jelaskan ke kalian dari awal. Yang Namboru review itu adalah milik dari sahabat Namboru, si Frans. Dari mana Namboru kenal Frans? Jadi aslinya Namboru ini kenal Frans ini itu dikenalkan sama keponakan Namboru yang kebetulan dia juga agen properti di Bali. Jadi dulu mereka itu keponakan Namboru sama si Frans ini satu sekolah di Kota Medan, satu SMA ya. Oh ya, gimana situasi corona ini? Pengaruh nggak sama bisnismu ini? Sementara kan ini bisnis sebenarnya untuk orang-orang yang liburan gitu. Setelah corona datang, itu sangat berdampak sekali untuk villa saya. Ya. Yang dari awal saya memutuskan untuk menyewakan harian. Jadi tepatnya bulan Februari villa ini selesai dibangun dan selesai di set up. Ya. Jadi dan saat itu corona datang dan selama hampir 1 bulan lebih Ya. saya tidak mendapatkan booking. Oh. Ya, jadi tidak ada tamu sama sekali dan saya mencoba untuk menurunkan harga Oke. yang saya Sebelumnya berapa memangnya? sebelumnya saya buka harga di 3 juta harga normal dan saat Satu itu hari. memang pas saya memasukkan villa saya di booking.com dan Airbnb harganya 3 juta. Tapi Tapi setelah setelah corona, corona saya menurunkan harganya menjadi setengah, ya 1,5 juta per hari. Itu sudah sangat murah. ya. Buat saudara-saudara yang ingin berlibur ke Bali, ini harganya sangat bagus. Ya. Dan di sini lokasinya sangat ideal buat Anda anak-anak muda yang ingin menikmati Atau mungkin yang kalian yang baru menikah mau bulan madu, ya kan? ya buat Anda yang ingin honeymoon Cocok nih. di Bali. Ah, Lokasinya sangat Keren. convenient banget, ya, nyaman, comfortable. dan ada view-nya juga. Juga lokasinya ini teman-teman sangat dekat ke pantai apa namanya? Pantai Batu Bolong atau Pantai Ekobis. Ya. Jadi dengan berkendara saja itu hanya 5 menit Kalau nyampai. kalau ke- besok Kalau nyesok mungkin 1 bulan baru nyampe gitu. kalau bisnis di real estate gimana? Kalau di bisnis real estate sejak corona ada, sejak ada corona dunia real estate atau dunia properti sejak corona ada Ah, itu sangat berdampak sekali buat pekerjaan saya sebagai seorang agen properti. iya ya. Yang mana sebelumnya saya dalam sebulan bisa deal 2 atau 3 villa, Ya. dan sekarang sejak ada corona mungkin 1 saja itu sangat sulit untuk mendapatkan deal villa tahunan. Wow. Susah ya. Susah sekali. Jadi untuk sekarang ini untuk bertahan apa ini yang dilakukan? Rajin setiap hari kita handle, kita follow up klien, kita selalu advertising villanya terus setiap hari. Kalau kita sudah rajin pasti ada aja kliennya. Yang penting kerja keras lah ya. Yang penting kerja keras. Kalau sudah ada kerja keras pasti ada aja klien yang mau Jangan lupa menabung. ambil villa yang kamu pantapkan. Apa pesannya untuk anak-anak muda, misalnya orang Medan mungkin, atau orang anak-anak muda Indonesia yang lain yang menonton ini, apa pesannya Frans? Mungkin mereka mau mencoba jalan seperti yang Frans ambil. Pertama, kamu harus yakin dulu kalau pekerjaan ini cocok buat kamu. Iya. Atau kamu ingin mencoba-coba dulu, silakan. Mungkin 2 bulan, 3 bulan. Kalau kamu merasa nyaman, kamu bisa teruskan. Kenapa ada kata-kata
kata cocok. Apa ini bikin sebenarnya bisnis ini bikin stres atau apa gitu? Kerja di industri real estate itu tidak gampang karena kamu harus kerja keras untuk mendapatkan deal, dan ini kerjanya tidak berdasarkan gaji. Jadi kamu kerja, kalau sudah deal kamu baru dapat komisi. Kalau kamu belum Jadi dapat komisi, kamu tidak bisa kayaknya semua orang tahu. Jadi di sini yang Namboru petik, kalau kita benar-benar ingin terjun seperti Abang Frans ini, yang pertama itu kita niat, kita meninggalkan keluarga kita, datang ke Bali. Terus yang kedua itu kita harus berani dan bekerja keras. Iya. Dan yang ketiga, kamu harus bisa bertahan. Harus bisa Iya, bertahan. Dan bersabar, harus bersabar. Karena kesabaran yang paling penting. Jika kamu kerja sebagai agen properti, karena tidak ada garansi kamu bakal ada customer. Kalau kamu mau bekerja keras dan yakin, Ya. tekun, maka rezeki tidak akan jauh dari kamu. Iya. Oh iya. Ini kan kita berhadapan dengan customer yang bukan hanya orang-orang Indonesia. Nah, itu gimana? Apakah kita harus pintar bahasa Inggris atau gimana? Iya, pastikan kamu bisa berbahasa Inggris. Oh, Paling tidak pasif, ya. ya. Kamu ngerti, kamu bisa berkomunikasi walaupun tidak benar-benar perfect. Kebanyakan customer yang datang ke Bali adalah Orang luar. dari luar negeri, dan mereka rata-rata datang ke Bali untuk stay lebih lama, stay longer, lebih dari 1 tahun. Ya. Itu buat mereka yang ingin kerja di Bali. Jadi mereka paling tidak mereka sewa minimal 1 tahun. Kita tadi kan bahas bahasa Inggris. Ulang-ulang kok jadi. Jadi Yang paling utama untuk Yang kerja paling ini di utama, Bali. Kamu bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris, ya. jadi At least kamu pasif, ya, bisa berkomunikasi, bisa memahami apa yang dikatakan sama klien. sama klien, dan bisa menghandle. Ya, bahasa Inggris sangat penting jika kamu ingin bekerja di industri real estate di Bali, karena rata-rata semua kliennya adalah orang Uzbek semua. Boleh ya. Jadi kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena kalau kamu tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kamu bakal susah untuk mendapatkan klien. Apalagi kamu untuk mendapatkan deal, karena rata-rata deal villa buat customer yang mau sewa jangka panjang di Bali, mereka harus berinteraksi atau mendapatkan agen yang bisa memahami keinginan dari customer. Jadi pastikan kalian yang ingin bekerja sebagai agen properti di sini harus bisa berkomunikasi baik dalam bahasa Inggris. Oke, Frans. Selama berbisnis ini ada nggak pengalaman yang paling ngenes atau pengalaman yang paling nggak mengenakan gitu? Apa yang paling nggak bisa dilupakan? Pengalaman yang tidak pernah saya Bisa akan lupa. lupakan. Pakai nangis nggak? Biar tak ambil tisu. Atau pernah dimaki klien kah? Pengalaman yang sangat tidak mengenakan yang pernah saya alami adalah waktu itu tahun 2018, Iya. saya mendapatkan klien dari China, Oke. dan kebetulan dia ingin menyewa 5 tahun. Iya. Villa yang saya listing itu di Sanur,
Villanya sangat-sangat besar, dan ketika klien saya sudah sangat berminat untuk mengambil villanya 5 tahun, Ya. tiba-tiba pas malam sebelum saya dan owner dan juga klien saya bertemu untuk tanda tangan, Second kontrak. tiba-tiba malamnya itu owner saya tiba-tiba berubah pikiran, Waduh. tiba-tiba berubah pikiran karena hal kecil. Hal kecil itu dia tidak mengizinkan villanya itu disewa-sewakan. Oh, itu. Iya. Kalau pengalaman yang paling enak untuk diingat? Itu tahun lalu itu saya berhasil deal satu villa sel, villa di Seminyak. Itu villanya 2 kamar, di mana klien saya, buyer saya itu sangat dekat dengan saya. Selama proses hampir 5 bulan, akhirnya buyer saya mengambil satu villa listingan saya di Seminyak yang lokasinya sangat bagus dekat ke pantai dan harganya good deal. Jadi setelah 5 bulan akhirnya buyer saya memutuskan untuk mengambil villa itu, dan di situ saya sangat senang sekali karena itu adalah pertama sekali saya mendapatkan deal sale selama kurang lebih dari 2 tahun. Jadi teman-teman, yang Namboru petik dari Frans ini, dia orang Batak, jauh datang dari Medan. Dia masih sangat muda, umurnya belum sampai 26 tahun, tapi dia berani meninggalkan kota tercintanya, kota Medan, datang ke Bali jauh-jauh dan memulai bisnis di sini. Dan di sini dia itu sangat diperhitungkan teman-teman. Oke, Sebagai agen properti. ya sebagai agen properti tentunya. Oke Frans, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita sore Oke, ini. terima kasih. Oke, jadi buat saudara-saudara yang nonton video ini, jika Anda ingin berlibur ke Bali, pastikan Anda pilih villa saya sebagai tempat rekomendasi penginapan Anda. Ya, namanya Willpower. Namanya Villa Willpower. Jadi Anda bisa ketikkan di booking.com Villa Willpower, maka Ya. akan muncul villanya. Nanti Namboru tulis di deskripsi boxnya ya. Oke, saudara-saudara, Namboru Partamos. Ya, oke teman-teman. Jadi sebagai semangat untuk kita semua, untuk kalian orang-orang yang di Medan atau di luar kota Medan, misalnya dari Jawa atau dari manapun seluruh Indonesia, kalian bisa petik dari semangatnya Abang Frans ini. Dia ini masih sangat muda tapi berani meninggalkan kotanya dan keluarganya jauh dari itu nggak enak sebenarnya, tapi dia bisa fight di sini, bisa sukses di sini dengan bisnis propertinya dan sangat diperhitungkan di bisnis properti. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang menyaksikan video Namboru Parsamosir. Jangan lupa kalian like dan komen, dan yang belum subscribe, kalian subscribe supaya Namboru menayangkan video yang menarik untuk kalian semua. Terima kasih, mau lihat godang, horas, dah. Coba lihat.